warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Puji yang sudah membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Saya mohon kepada ketua kelas, mungkin dari 9A ya, untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Silakan ya, dari 9A siapa? Saya, Kak. 9A, ketua kelasnya. Saya, Kak Ataya. Oke, silakan Ataya pimpin untuk berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ataya. Semoga pertemuan ini berjalan dengan baik. Dan juga saya ingatkan kepada PJ baik itu dari kelas 9A atau 9B, dimohon nanti dicatat ya siapa saja yang tidak hadir dan jangan lupa alasannya apa. Karena kan tidak tahu ya, mungkin ada yang lagi sakit atau mungkin ada yang lagi ada keperluan ya yang lain gitu. Tapi intinya harus ada laporan ya terkait dengan pertemuan hari ini ya, itu untuk PJ kelas A maupun kelas B ya, nanti ditunggu laporannya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi subbab awal ya, yang mana sangat menarik sekali ketika saya buka untuk tugas video yang sudah teman-teman kumpulkan ya. Di situ kita bisa lihat berbagai macam argumen atau pandangan-pandangan dari kalian ya terkait dengan materi, tentang cara bagaimana kita menganalisis ya terhadap suatu objek ataupun ya pembahasan ya. Misalkan kemarin kan kita membahas tentang suku Kajang, bagaimana suku Kajang menerima perubahan sosial ya di dalam masyarakatnya. Dia menerima atau menolak, dan kemudian apa saja dampak positif atau negatifnya dari suku Kajang itu ya terkait dengan kehidupannya ketika mereka menolak perubahan sosial. Nah, nanti bakal saya komentari ya di video-video kalian, terutama yang video yang kedua ini ya terkait dengan suku Kajang yang deadline di hari ini. Nanti jangan lupa nih teman-teman, karena saya sering sekali melihat ada beberapa yang mungkin tidak bisa upload tapi tidak mengabarkan, bahkan jadi tidak mengumpulkan gitu. Nanti diingatkan juga ya, atau mungkin kalau misalnya kalian ada yang kesulitan untuk mengumpulkan di KCR, itu juga bisa japri ke saya, kemudian ya dikirimkan saja via WA gitu. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Nah, jadi materi hari ini kita tentang globalisasi. Nah, ini saya share screen terlebih dahulu ya. Globalisasi. Halo? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Saya slideshow dulu. Nah, oke. Globalisasi. Nah, jadi kalau kita melihat globalisasi, itu juga kita bisa melihat atau menganalisis di ya masa sekarang ini gitu, di mana kita melihat banyak sekali perbedaan, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dari dunia katakanlah dari negara-negara lain masuk ke kita gitu, dan kemudian menjadi berkembang di dalam negara kita, walaupun itu kebudayaan ataupun ya sesuatu hal yang datang dari negara lain. Oke. Apa itu globalisasi? Jadi apa itu globalisasi? Kalau kita melihat keadaan sekarang ya, jadi apa yang sebenarnya diartikan sebagai globalisasi itu? Nah, di sini mohon maaf, ini di layar saya ada tulisan please move these windows away. Di situ ada nggak, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oh, ada kayak gini ya? Hmm. Gimana Imam hilangin? Kak Rita bisa hilangkan nggak? Mohon maaf.
Oke, masih ada ini ya ternyata. Ya, tapi sambil saya bacakan tuh ya, sampai ini hilang, terus ada lagi kayak gitu. Oke. Nah, ini pengertian dari globalisasi. Ya, ini menurut para ahli ya. Di sini salah satu contohnya yaitu dari Roland Robertus, yang mana dia mengartikan globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Ini dari Roland Robertus. Robinson atau apa ini? Saya nggak kelihatan ada itu-itunya. Oke, masih di sini ya. Robinson ya, Robinson. Nah, coba kita lihat ya, proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Nah, berarti kita garis bawahi di sini, globalisasi adalah proses integrasi. Integrasi adalah ya semacam seperti hubungan gitu ya, yang mana antara si A dan si B itu saling ada keterikatannya, dan ini tidak secara nasional tetapi internasional, sudah internasional. Mungkin kalau integrasi antar daerah, misalkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, kemudian Sulawesi dengan Kalimantan, ya itu masih ya bisa kita lihat lah, katakan karena dalam satu lingkup negara. Nah, tetapi kalau misalkan ini tentang nasional, integrasi internasional maksud saya, itu sudah mencakup luas sekali ya antara berbagai negara. Kemudian ada lagi pengertian dari Waters dalam Kamanto Sunarto. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ini apa nih? Kalau tadi kita membahas integrasi, ternyata kalau di sini di Waters, kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi semakin surut. Apa ini artinya? Gimana? Ada yang tahu nggak nih? Kalau kendala geografi terhadap pengaturan sosial jadi semakin surut. Oke, kalau kita lihat kendala geografi, suatu negara kan memiliki geografi ataupun ya kenampakan alam atau kondisi alam yang berbeda gitu. Misalkan Indonesia, dia negaranya kepulauan, yang mana kalau misalnya kita tidak punya transportasi ya, dan juga mungkin teknologi untuk menjangkau negara lain, itu kita tidak bakal bisa menerima berbagai macam perkembangan yang ada di dalam negara tersebut atau dunia luar gitu di dalam negara. Tetapi kalau misalkan kendala geografi ini udah semakin surut, maksudnya udah semakin bisa kita atasi gitu ya. Misalkan saja sekarang ada gadget, kemudian transportasi sudah semakin tinggi, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kendala geografi gitu ya, yang mana semua negara bisa saling terintegrasi. Ada ekspor impor, kemudian ada juga ya kerjasama bilateral, kerjasama internasional, multilateral, dan sebagainya. Ya itu yang menjadi buktilah bahwa proses integrasi internasional itu berjalan ya sampai sekarang. Oke, kita next slide. Nah, ini ada bentuknya ya. Coba kalau bisa teman-teman sambil di ini ya buka videonya, saya pengen lihat juga lagi ngapain. Sambil dibuka ya videonya. Kalau misalkan ada yang mungkin tidak bisa karena kendala jaringan, misal kalau misalkan buka video malah jadi low gitu sinyalnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa, silakan mengaktifkan kameranya kayak gitu ya. Oke, lanjut bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada globalisasi bidang budaya, kemudian ada sosial, komunikasi maksud saya, kemudian ada bidang ekonomi, kemudian iptek, dan terakhir bidang transportasi.
Ada 5 aspek di sini ya. Yang pertama, kita bahas satu-satu aja ya. Oke. Nah, ini dia globalisasi di bidang budaya. Coba saya pengen minta tolong bacakan untuk globalisasi dalam bidang budaya. Coba Hardiansyah. Minta tolong bacakan. Muhammad Hardiansyah. Ya Kak, tunggu bentar. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Salah satu contoh globalisasi bidang budaya adalah wisatawan asing yang sedang belajar memainkan alat musik tradisional yaitu angklung. Oke. Di sini contohnya ada turis-turis ya yang lagi memainkan alat musik angklung. Nah, ini globalisasi bidang budaya. Di sini mempunyai dampak positifnya. Yang pertama memperkaya budaya bangsa. Nah, ada segi apa namanya negatifnya ya. Katakanlah di sini ancaman yang memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Oke. Ini contohnya globalisasi bidang budaya wisatawan asing yang sedang belajar memainkan alat musik tradisional angklung. Oke, kita lihat dulu yang positifnya ya, memberikan manfaat misalnya memperkaya budaya bangsa. Oke. Kita lihat kalau misalkan negara-negara lain gitu ya mempelajari atau dia datang dan memberikan suatu ya katakanlah budaya gitu ya. Jika itu baik maka itu bakal memperkaya budaya bangsa dan juga bakal ya merubah budaya masyarakatnya menjadi semakin maju gitu. Katakanlah budaya disiplin dari negara yang lain gitu. Di mana ya kita katakanlah ya misalkan di Indonesia saja bagaimana seorang pegawainya ataupun mungkin ya para pendidik ataupun mungkin ya para yang lainnya apa ya pelajar misalkan ya itu berbeda dengan yang di luar katakanlah mungkin di sana udah maju sekali dan dengan cara pembelajaran yang sangat bagus sekali. Nah itu kalau misalkan kita mengadakan katakanlah pertukaran pelajar atau mungkin ya apa namanya kita dari luar itu masuk ke Indonesia gitu maksudnya ada kunjungan dan dia memberikan budaya mereka atau kebiasaan mereka yang baik. Nah, itu bisa kita tiru dan bakal berdampak baik pula bagi negara kita. Itu kalau misalkan ranah pendidikannya ya. Nah, kalau di sini ya budaya tentang adat atau mungkin alat tradisional. Nah, ya, ini kalau misalkan negara lain yang mempelajari, tentunya ini bakal bisa bermanfaat juga karena apa? Satu, Indonesia bakal dikenal sebagai apa? Negara yang mana dia memiliki banyak sekali kebudayaan dan juga keunikan dan juga kekhasan sendiri gitu. Angklung contohnya. Nah, ini cara kita untuk melestarikan juga. Jadi kita mengenalkan ke dunia lain agar bisa mengenal juga. Yang pertama mengenal alat musiknya, kemudian mengenal Indonesianya. Nah, terlihat sangat antusias sekali ya para ya turis-turis asingnya. Oke, itu dari segi positifnya kita bahas ya. Sekarang ancamannya nih terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Nah, memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Misalkan ada dari negara lain datang ke Indonesia, kemudian dia memiliki kebiasaan atau mungkin kebudayaan yang katakanlah buruk, misalkan cara berpakaiannya gitu, yang mana di Indonesia ya itu tidak apa ya, ya mungkin di norma masyarakat itu sangat tidak dianjurkan katakanlah ya. Tetapi banyak orang yang kemudian ya meniru gitu. Nah, itu bisa mengancam budaya lokal bangsa tersebut. Sehingga mungkin kita lihat ya, kalau kita lihat dari materi selanjutnya ya, tentang perubahan sosial, ada beberapa suku yang mana dia itu menutup diri daripada perubahan sosial tersebut atau pengaruh yang datang dari negara lain ataupun dari ya daerah lain lah katakanlah. Karena kalau misalnya kita lihat dari lingkup nasionalnya.
karena dia tetap menjaga agar ya keturunan-keturunan mereka tidak sampai melupakan budaya asli dari adat mereka atau dari suku mereka. Ada juga yang seperti itu, dan itu pun mempunyai dampak positif negatifnya yang seperti teman-teman jelaskan di dalam tugas video ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sosial budaya. Oke, globalisasi bidang komunikasi. Nah, di sini dicontohkan ya, ada satu foto tentang adanya alat yang mana bisa membuat kita terintegrasi dengan dunia luar. Ada laptop, kemudian ada gadget, dan di dalamnya ada software-nya ya. Kita lihat mungkin kalau misalkan di HP kita ada WA, kemudian Facebook, Instagram. Nah, ini juga bisa memberikan dampak positif negatifnya. Apa dampak negatif positifnya? Kalau kita lihat di pengertian ini, globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Contohnya, kalau misalnya kita bahas tentang cara berkomunikasi secara tradisional, mungkin kita lihat cara orang-orang yang rendah gitu misalkan ya. Mereka menggunakan kentongan untuk berkomunikasi dengan warga-warga. Tapi kalau misalnya sekarang ya katakanlah sudah ada pengeras suara. Nah, itu sederhananya ya, ada pengeras suara. Kemudian ada alarm misalkan untuk membangunkan nih, untuk membangunkan. Itu kan ada kentongan. Nah, misalkan jam 1 ya berarti 1 kali ketuk. Jam 2 2 kali. Itu saya mengalami itu waktu masih ya masa-masa SD dulu tuh, ingat banget. Kalau misalkan di desa ya, mungkin masih ada juga beberapa desa yang menggunakan cara tersebut ya. Tapi intinya kita udah mengetahui gitu bahwa ada teknologi yang lebih modern ya, seperti yang kita lihat di layar ini ya, ada gambar-gambar dari laptop dan juga HP. Oke, kemudian kita kalau misalkan bahas tentang integrasi internasionalnya, di mana dengan media sosial kita bisa menjangkau semua negara, kita bisa mengetahui informasi dari negara-negara tersebut. Tapi dampak buruknya apa? Jadi begini, di dalam globalisasi itu, informasi itu sangat banyak sekali. Bahkan saya juga mendapat informasi yang mungkin seharusnya tidak saya dapatkan. Kenapa kayak gitu? Banyak sekali ya. Ini kayak misalkan informasi yang sudah luber ya. Informasi yang sudah luber, udah banyak sekali. Yang mana ini kadang membuat kita bingung. Kita mau fokus yang mana? Sehingga kadang anak-anak ya di negara kita menjadi tidak fokus karena dia tidak memilih satu hal yang mana dia benar-benar ada bakat di situ, mungkin ada kemauan di situ, ada motivasi untuk berkembang di situ. Nah, jadi timbul ya perhitungan gitu kadang. Saya ingin mengembangkan ini untuk masa depan saya. Kemudian ada lagi informasi, oh saya juga pengen ini deh. Udah berjalan di bidang A ya sampai di tengah, kemudian tergiur dengan informasi yang lain. Pindah lagi, mulai dari awal lagi. Ya kapan berkembangnya kayak gitu ya. Nah, itu dia. Informasi yang sudah luber sudah banyak sekali kita dapatkan ya. Yang mana kadang kalau misalnya kita tidak bijak atau mungkin tidak ya bagus dalam memilahnya sesuai dengan kemampuan kita, ya kita kadang bisa tertinggal gitu. Jadi terombang-ambing lah katakanlah. Kemudian ada juga hoax ya. Banyak sekali informasi yang ini katakan ini, yang ini katakan ini. Jadi mana yang benar? Tapi fungsinya kalau misalkan kita sudah tahu tentang informasi tersebut, jangan lupa mungkin kalau dalam bahasa Arab ya istilahnya itu tabayun. Tabayun itu mencari titik kebenaran yang benar-benar paling valid, informasi yang paling valid. Jadi jangan sampai kita melihat judul aja nih, ada informasi kita lihat judul aja dan kita langsung menyebarkannya. Wah, ada ini nih. Tidak mencari informasi yang serupa dengan media lain.
Nah, kalau misalnya kita mencari informasi dari media lain kan, kita lihat perbedaannya. Terus kita lihat mana yang lebih diberitakan. Misalkan yang positifnya yang lebih diberitakan berarti ya memang itu adalah informasi yang positif. Tapi kalau yang negatifnya bisa jadi informasi ini ya katakanlah dibuat-buat ataupun mungkin ada yang sengaja gitu menyebar hoax tersebut. Nah, itu harus hati-hati kita. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya hoax. Oke, next. Ini globalisasi bidang ekonomi. Jangan lupa ya nanti ini dari mulai sekarang juga tidak apa-apa. Silakan kalian membuat pertanyaan di kolom chat ini ya. Biar nanti pas sudah selesai langsung kita bahas aja. Saya jawab satu-satu. Oke, lanjut globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Ya, perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas. Ya. Di sini kita lihat ya banyak sekali katakan ini logo-logo yang ada di layar kita ya. Ada KFC, ada McDonald's, ada Burger King, ada Pizza Hut. Oh, itu udah banyak sekali di negara kita ya. Yang bahkan ya hampir menggeser lah keberadaan dari produk lokal ataupun usaha-usaha lokal, UMKM yang ada di negara kita. Nah, kita lihat ya, ini menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia yang mana kita juga harus bisa mengenalkan produk kita. Coba kalau saya minta pendapatnya tentang globalisasi bidang ekonomi. Kalau melihat dari banyaknya produk dari negara lain, lalu apa yang seharusnya UMKM yang ada di Indonesia lakukan untuk menghadapi tantangan daripada globalisasi bidang ekonomi ini? Coba saya mau tanya ke Nur Habibah. Halo Nur Habibah, ada nggak nih? Halo Nur Habibah. Nah, tidak ada ya berarti ya. Oke. Saya lanjutkan berarti nanti di akhir ya mungkin ya. Nah, ini globalisasi bidang ekonomi. Mungkin contohkan saja ya, ada salah satu film ya sekarang yang mana di film itu dia itu mengenalkan suatu permainan dan juga ya produk juga. Yang film Korea tahu nggak teman-teman? Yang di situ ada permainan yang kita lari, kemudian di depannya itu ada boneka. Nah, kalau kita lihat analisis ya, kita analisis dari film. Halo? Ya? Quit Game ya, Kak? Nah, ya Quit Game, betul-betul. Quit Game. Coba kita lihat film ini, Quit Game. Negara Korea ini mengenalkan satu budaya. Budaya apa? Permainan, Quit Game. Jadi ini tidak sembarangan dia membuat film. Membuat budayanya, budaya tentang kebiasaan ataupun games itu ya. Mengenalkan. Biar nanti anak-anak yang dari negara lain pun yang melihat film tersebut tertarik dan bisa memainkannya dan menjadi mengenalkan negaranya. Kemudian itu kan budayanya, ekonominya apa atau mungkin dari segi makanannya nih kita lihat aja di situ kan ada biskuit ya, biskuit yang ada ditantang agar misalkan bentuknya itu harus sesuai ya dibolong-bolongin kemudian harus terpecah gitu menjadi satu bentuk yang sesuai dengan bentuk di biskuit tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu pengenal gitu. Biar nanti ya katakanlah para remaja di negara-negara juga bisa mengikuti. Nah, kita melihat ya negara lain itu dalam membuat film juga sangat memperhatikan dalam bidang globalisasinya. Sangat memperhatikan bagaimana cara mereka biar membuat
masyarakat itu tertarik, dunia luar itu tertarik dengan film mereka. Itu yang harus kita tiru daripada negara lain ya. Oke, next di sini ada globalisasi di bidang iptek. Oke, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ya merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Nah, iptek ini ya sama aja tadi ya dengan ini apa namanya komunikasi, cuma ini ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di mana SDM dari setiap negara bisa meningkat atau berkembang karena dengan banyaknya teknologi atau perkembangan teknologi dan juga informasi tadi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi jadi semakin meningkat gitu. Banyak sekali produk ataupun mungkin temuan-temuan baru yang ada di dalam masa globalisasi ini. Dulu mungkin orang susah sekali untuk menciptakan suatu aplikasi, tapi sekarang banyak sekali aplikasi, bahkan yang menjadi suatu tantangan aplikasi A dengan aplikasi B, kemudian di-upgrade lagi, permainan A dengan permainan B, kemudian di-upgrade lagi semuanya. Kadang kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti, ya udah kita jadi ya objek saja dari pada pasar mereka. Mau tidak mau kita harus mengganti HP, mau tidak mau kita harus ya mengupgrade aplikasi kita, mau tidak mau kita harus menghapus aplikasi di HP kita agar satu aplikasi itu bisa tetap ada di dalam HP kita ya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Jadi kita tuh harus bisa memperbarui daripada motivasi kita, inovasi kita. Mungkin saya juga kan sudah pernah membahas tentang yang namanya disrupsi. Zaman sekarang itu emang sering sekali ya fenomena disrupsi ini, di mana suatu produk bisa tergantikan dengan produk lain karena dia tidak melakukan inovasi terhadap produknya, jadi tergeserkan. Nah, itu hal yang sangat tidak terduga ya, sangat sekali tidak terduga. Katakanlah ya, satu contoh Nokia ya, tiba-tiba bisa bergeser karena dia tidak melakukan inovasi. Masuklah Android, kemudian telepon-telepon yang lainnya, yang mana dia mengupgrade daripada produknya tersebut. Nah, itu yang harus benar-benar kita tinggalkan juga. Mungkin kalau lihat dari ya segi SDM, kita juga harus bisa mengupgrade diri kita agar kita bisa mempersiapkan di masa yang akan datang. Mulai dari sekarang, misalkan dari kelas 9 SMP, kemudian nanti kita SMA, ya itu harus bisa mempersiapkan nih bagaimana nanti pada saat kita SMA bagaimana. Apalagi kalau kita sudah lama sekali ya pertemuan online seperti ini, jangan sampai malah kita tergerus itu. Kita malah jadi malas ataupun kita malah menggunakan HP dengan tidak bijak gitu, hanya main game saja, tidak melihat materi. Menggunakan materi bukan cuma kita lihat dari buku. Terlebih sekarang kurikulum 2013 yang mana materi itu banyak sekali ya, luas ya. Tinggal kita cari saja dan kita lihat mana yang lebih tepat. Oke, globalisasi bidang transportasi. Nah, setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Jadi tidak ada lagi batas-batas antar wilayah dunia. Ya, itu kecuali negara-negara yang mungkin sedang konflik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sekarang ya, di mana kita kalau misalkan mengadakan perdagangan internasional juga sangat sekali mudah ya. Ada bantuan dari kapal, kemudian ada pesawat, kemudian dari bidang ya di dalam dunia internasionalnya. Kita lihat saja, alhamdulillah saja ya kita di Indonesia sudah punya MRT, kemudian banyak sekali kendaraan-kendaraan umum yang mana sangat membantu kita untuk ya melakukan mobilisasi kemanapun. Ya. Oke, itu dia dalam bidang transportasi. Banyak sekali teknologi transportasi baru yang sangat memudahkan kita. Nah, sekarang dampaknya nih. Dampak positif dan juga negatif. Nah, tadi ya berkembangnya iptek, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ingat ya, efektif dan efisien itu beda ya. Efektivitas dan efisiensi. Kemudian perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi,
ini dalam bidang dalam sektor positifnya atau dalam dampak positifnya. Nah, ini kemudian ada dampak negatifnya pula di sini. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, dampak negatifnya, westernisasi. Apa itu westernisasi? Ada yang tahu? Westernisasi. Ada yang tahu westernisasi? Kebudayaan barat bukan Kak? Kebudayaan barat. Nah, intinya ya katakanlah itu kebudayaan barat ya. Maksudnya di sini yaitu hilangnya rasa nasionalisme terhadap kecintaan kita terhadap produk nasional ataupun mungkin hal-hal yang ada di dalam negara kita. Jadi kalau misalkan di dalam KBBI itu pemujaan terhadap barat yang berlebihan, kita terlalu mengikuti orang di luar barat yang katakan kalau westernisasi. Tidak sampai lupa dengan nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Itu salah satu dampak negatifnya. Kemudian dari moralisasi, di mana moral suatu bangsa jadi ya runtuh gitu karena adanya globalisasi ini. Ya, itu dia salah satu dampak moral yang timbul daripada dia itu tidak ya melihat daripada hal positifnya ya. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi. Ini bagi mereka yang tidak bisa mengupgrade diri mereka, kriminalisasi, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada upayanya. Dari yang saya tadi, kita lihat ada dampak positif dan juga negatif. Itu kita bisa pilih atau kita bisa pilah daripada globalisasi ini ya, terkait dengan perkembangannya, yaitu dengan cara menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Disaring saja mana yang lebih positifnya kita pakai, negatifnya kita buang atau kita tidak terima. Kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Seperti tadi ya, kita mengenalkan angklung, agar angklung ini bisa dikenal dengan budaya luar gitu. Oh, kalau misalnya kita lihat dari film yang tadi, itu permainannya tradisional loh, tapi bisa meracuni orang-orang gitu, dan juga bisa membuat ya tren baru, tapi malah bisa mengalahkan budaya-budaya Indonesia yang mana sangat kaya. Coba bayang kalau kita kemas budaya kita dengan baik dan mungkin jadikan film, betapa bagusnya atau mungkin betapa bagusnya dampak atau ya respon dari budaya lain atau dari negara lain. Itu kalau kita kemas dengan bagus. Kemudian nomor 3 ya, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap percaya dengan budayanya. Kemudian yang keempat, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Ya, kita tumbuhkan rasa cinta tanah air kita, nasionalisme kita, jangan sampai kita tergerus dan masuk ke dalam ya tadi dampak negatifnya, yaitu westernisasi tadi. Ya, itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini menghadapi globalisasi iptek ya, berkompetisi dengan pengunjung iptek, meningkatkan kualitas, untuk berorientasi ke masa depan, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern, dan juga meningkatkan motif berprestasi. Nah, ini ilmu pengetahuan dan teknologi harus benar-benar kita tingkatkan ya, agar tidak ya katakanlah tidak terdistraksi gitu ya. Nah, tadi perhatian administrasi atau dan contohnya tadi saya sudah bahas juga ya. Nah, ini upaya untuk menghadapi globalisasi ekonomi ya. Nah, ini untuk menghadapi globalisasi komunikasi, ya bisa dilihat ya, menggunakan alat komunikasi, memilih manfaat alat komunikasi, ini tadi sudah kita bahas juga. Dan apa di sini? Ya, ini transportasi. Menggunakan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai satu khasanah budaya. Oke. Transportasi lokal. Ini Karita, maaf ya Karita, jadi 8 lebih. Kalau misalkan 20, Bapak ya, sebentar buat closing nanti.
Iya, nggak apa-apa, Dik. Oke, ya. Nah, kita lanjut globalisasi transportasi. Mungkin ada pertanyaan karena ini waktu yang terbatas ya, Zoom-nya akan digunakan oleh kelas yang lainnya. Mungkin nanti kita bahas lagi di Google Classroom. Saya mohon nanti teman-teman bisa lebih aktif lagi ya di Google Classroom. Silahkan bertanya saja. Semakin banyak tanya semakin baik ya. Nanti kita diskusi lagi di Google Classroom. Oke, ini ya menghadapi global transportasi. Kemudian udah terakhir ternyata. Ya, mungkin minta waktunya ya. Barangkali ada yang ingin bertanya dalam Zoom ini, silakan. Ini mumpung enak ya, kalau Zoom kan bisa langsung ya TikTok lah maksudnya. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini tadi kalau misalnya kita lihat dari globalisasi tadi dan juga perubahan sosial yang udah kita bahas ya, kita benar-benar harus bisa dia memilih ya mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kalau informasi intinya ya saring sebelum sharing lah intinya. Kita menyaring dulu informasi yang baik, kemudian kita sharing mana yang sepertinya bermanfaat untuk kita dan mana yang buruk bagi perkembangan kita ataupun ya masyarakat kita. Silakan, ada yang bertanya atau cukup kita lanjutkan di Google Classroom. Gimana teman-teman? Analisa gimana Analisa? Mintanya, Ya, ya silakan. Siapa ini? Natania Zara dari kelas 9A. Oke, Natania silakan. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang budaya yang mengancam budaya lokal bangsa itu apa ya Kak? Dalam bidang budaya yang mengancam budaya lokal. Oke, ya. Tadi kita sudah bahas yang budaya ya. Sekarang ditanya ini Natania. Budaya apa yang bisa mengancam budaya lokal? Budaya apa yang bisa mengancam budaya lokal? Kalau misalnya kita lihat budaya ya, kebudayaan itu sama aja seperti kebiasaan. Kebudayaan atau kebiasaan ya yang mana dihadirkan dari negara lain, kemudian dicontohkan oleh bangsa kita. Bangsa kita kan terkenal dengan norma ya. Di dalam masyarakatnya ada norma-norma yang mana harus benar-benar diterapkan. Coba kalau kita lihat di negara lain, mungkin dari cara berpakaiannya kalau dari barat ya, kita lihat bangsa Indonesia ya yang mana apa namanya, kita kan tidak terbiasa dengan cara berpakaian yang dari luar ya, tapi ya sekarang lihat aja para artis sudah mengikuti semuanya. Mana kita juga kan sebenarnya mempunyai ya adat tersendiri gitu maksudnya, atau kebiasaan tersendiri. Kita lihat saja kalau misalnya Natania lihat di fase-fase dulu, fase-fase di mana pakaian adat apa namanya, pakaian kebiasaan ya untuk main dari masyarakat kita dari tahun ke tahun itu kan mengalami perkembangan yang mana itu disebabkan dari itu tadi apa namanya, datangnya dari budaya yang lain gitu atau dari kebiasaan dari bangsa lain. Mereka melihat dari televisi, mereka melihat dari apa namanya, dari media sosial yang lainnya. Terus satu lagi ada yang namanya TikTok. Di TikTok kita lihat aja, oh ada yang baik ada yang buruk ya. Itu ditiru oleh masyarakat. Baik kayak itu dan itu mengancam atau tidak. Itu kita bisa lihat saja dari aplikasi tersebut ya, kemudian menjadikan Indonesia menjadi ya katakanlah tidak inovatif lagi gitu maksudnya. Mereka lebih senang menggunakan, tidak membuat. Ya, katakan lagi, kita jangan sampai menjadi konsumtif ya, tapi kita harus inovatif juga. Jangan sampai kita malah menjadi seorang yang menggunakan terus ya, menggunakan atau menikmati produk-produk dari luar terus. Tapi kita harus juga bisa menyaring dan juga ya kalau bisa kita membuat suatu produk kebudayaan kita. Yang saya jelaskan juga.
ada apa namanya di film juga ya misalkan. Ini bukan dampak negatif ya kalau ini. Ini hal yang bagus yang mana kita juga harus tiru. Ya, film yang tadi apa tadi namanya lupa. Apa ya Natania namanya? Yang dari Korea itu. Ya, itu kan Squid Game. ya Squid Game. Nah, itu kan unik sekali loh kita lihat. Kita juga sebenarnya harus bisa tiru kayak gitu, ya. Cara bagaimana kita memproduksi suatu film yang unik dan juga bisa diterima dan bisa dipraktikkan oleh pengguna ataupun mungkin ya penontonnya dengan pendekatan budaya kita. Nah, itu kan salah satu hal yang sangat bagus juga untuk kita tiru, ya. Jadi jangan sampai cuma jadi orang yang konsumtif saja, kita inovatif juga, gitu. Oke, mungkin ada tambahan Andrisa atau mungkin ada tanggapan lagi. Ya, intinya kebudayaan itu ya sama seperti kebiasaan. Kebudayaan atau kebiasaan. Gimana Andrisa? Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga ya dari apa sumber-sumber yang lainnya. Mana saja kebudayaan yang bisa mengancam buruk terhadap budaya kita. Jadi kalau tidak mungkin nanti kita jadikan ini sebagai tugas ya. Saya mau tahu argumen dari teman-teman yang lainnya. Nanti kan saya kirim di Google Class nanti beberapa soalnya. Ya, saya pengen tahu argumen dari teman-teman terkait apa saja gitu kebudayaan yang mana bisa mengancam budaya kita sendiri, bisa menghilangkan misalkan produk kita ya budaya angklung jadi hilang, kemudian diklaim oleh negara lain, budaya batik bisa menghilang, kemudian diklaim oleh negara lain. Nah, itu salah satu dampak negatifnya ya. Tapi apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu ya. Oke, Andrisa, kalau tidak ada tanggapan mungkin ada lagi yang lain atau cukup? Saya Kak, Silakan, siapa nih? Nikita. Mana? Nggak kelihatan. Tadi Andrisa, kemudian sekarang siapa tadi namanya? 9B. Oh, Cikwita. Nikita Oke. 9B. Oh, tadi Natalia ya? Tadi Natalia atau Andrisa sih? Natalia ya tadi. Silakan Natalia, Kak. Cikwita. Ya, silakan Cikwita. Saya mau tanya, hal apa aja yang udah kakak lakuin untuk menolak dampak negatif dari globalisasi? Oke, dampak. Jadi kakak menjadi subjek pertanyaannya nih. Hal apa yang udah kakak lakuin untuk menghadapi globalisasi ini? Ya, oke kita ya sekedar sharing saja ya. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan nih? Nah, ini kakak mau menceritakan tentang apa yang sudah kakak lakukan. Nanti mungkin teman-teman juga bisa ya memulai starting gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama gitu. Kita kan seorang pendidik ya apa pelajar ya. Kita harus benar-benar bisa melihat ya bagaimana meningkatkan kemampuan mereka. Anak-anak sekarang yang SD saja sudah mengenal gadget. Ini kan gadget atau smartphone ya. Jangan sampai kita kalah smart dengan yang namanya smartphone. Kita harus bisa menjadi apa ya pengguna yang smart juga ya dengan cara mengembangkan diri kita. Mungkin yang kalau misalnya kakak lihat ya kakak mencoba banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kakak ikuti kayak seminar ataupun ya pelatihan-pelatihan yang kakak ikuti. Kemudian kalau bicara tentang ekonominya, kakak juga mengajukan berbagai apa namanya proposal usaha kepada Kemnaker. Itu salah satu hal yang kakak lakukan. Ya mohon doanya juga ya biar nanti bisa di ACC ya. Jadi kakak ingin coba ya memberikan suatu terobosan gitu ya. Ini salah satu coba aja gitu maksudnya percobaan aja gitu barangkali bisa dibantu ya sangat sekali bisa mendukung gitu ya bisa meningkatkan juga. Jadi kakak pengen buat satu aplikasi di mana di situ bisa mengintegrasi daripada bidang olahraga. Jadi kalau kita lihat kan misalkan saja ya
satu board dengan board yang lainnya kan kita tidak tahu nih kalau misalnya kita pengen lihat kosong apa tidaknya, pasti kan harus ke board tersebut. Jadi kami coba membuat satu aplikasi yang mana bisa mengintegrasi daripada berbagai guru tersebut. Ya, itu yang kakak sedang ini ya. Kemudian ada juga buat integrasi UMKM. Ya, itu yang sedang kakak coba ajukan juga. Ya, mohon doanya aja ya. Jadi teman-teman intinya kita tingkatkan daripada SDM kita, kemampuan kita agar kita tidak terpurus dengan globalisasi, agar kita melakukan inovasi. Bukan menjadi konsumtif, tapi menjadi orang yang inovatif. Itu dia ya catatannya. Jangan jadi orang konsumtif, tapi jadilah orang yang inovatif. Kita mulai dari sekarang, kita belajar dengan lihat, belajar dengan baik ya. Jangan sampai ya, satu lagi, kegiatan pembelajaran online ini menjadi hal yang mana bisa menurunkan semangat kita, menurunkan prestasi kita, tapi sebaliknya kita harus lebih tahu atau lebih meningkatkan diri kita ya, agar tidak tergerus dengan globalisasi tadi atau pengaruh dari kepada disrupsi tadi, yang mana inovasi baru bisa tergeser dengan inovasi lama bisa tergeser dengan inovasi baru yang lebih unggul, produknya sama tapi dia lebih unggul, lebih terupgrade ya dibanding dengan produk yang lama tersebut. Oke, mungkin itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang pengen ditanyakan lagi bisa melalui ini ya, Google Classroom. Bisa nanti di kolom komentar materi ya, teman-teman. Oke, untuk pertemuan Zoom kali ini saya cukupkan. Nanti mohon dicatat siapa saja yang tidak hadir Zoom pada pagi hari ini, dan saya pengen tahu yang menyebabkan tidak hadirnya itu apa. Kalau apa ya tulis saja apa, kalau tidak apa ya apa alasannya gitu. Ya. Dan jangan lupa tugas-tugas dikerjakan ya. Kemarin itu ada 2 tugas, saya masih tunggu bagi yang belum mengumpulkan. Jangan sampai malah kosong semua tugas ya. Kalau ada kendala silakan berkabar saja. Saya pasti bakal memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mengumpulkan. Begitu ya. Kita bantu-bantu saja biar nilai teman-teman bisa baik dan juga bisa ya sama-sama meningkatkan SDM kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Oke, sekian. Barangkali ada salah kata ataupun kesalahan dari kakak ya selama menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Silakan bisa live dan nanti di Google Classroom nanti kakak akan berikan tugasnya.